Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ebi Cara Pulmoduyo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi permintaan. Ada 5 poin yang akan kita bahas pada permintaan. Yang pertama, definisi permintaan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang ketiga, kurva permintaan. Keempat, fungsi kurva permintaan. Dan yang kelima, contoh soal. Definisi permintaan. Di sini ada gambar seorang pembeli. Definisi permintaan dilihat dan ditinjau dari sisi pembeli. Jadi, yang meminta barang atau suatu produk itu adalah pembeli. Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Slide selanjutnya, faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah harga. Setiap pembeli pasti akan memperhatikan harga suatu barang yang akan mereka beli, apakah sesuai dengan uang mereka atau tidak. Yang kedua adalah pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi permintaan akan barang tersebut. Yang ketiga adalah selera konsumen. Setiap individu memiliki selera mereka masing-masing. Semakin tinggi selera mereka akan suatu barang, maka akan semakin tinggi permintaan akan barang tersebut. Yang keempat, harga barang lain. Misalkan, terdapat seorang pembeli yang ingin membeli suatu hijab dengan harga Rp25.000. Kemudian terdapat hijab yang lainnya dengan harga Rp20.000. Pertimbangan harga tersebut sangat mempengaruhi permintaan. Yang kelima adalah perkiraan. Misalkan pada Lebaran kita akan membeli suatu baju atau sendal di suatu toko. Kemudian ketika kita sampai di toko tersebut, barang tersebut sudah habis. Jadi perkiraan kita sangat mempengaruhi suatu permintaan. Yang keenam adalah jumlah penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk dalam suatu wilayah, maka akan semakin tinggi permintaan akan suatu barang. Slide selanjutnya adalah kurva permintaan. Kurva permintaan menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun dan sebaliknya. Misalkan harga sebuah handphone naik, maka permintaan akan barang tersebut akan turun. Begitupun sebaliknya, ketika harganya turun, maka permintaannya akan semakin tinggi. Untuk menggambarkan kurva permintaan, digunakan sebagai tolak ukur adalah harga. Sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan atau ceteris paribus. Di samping tulisan itu terdapat suatu tabel yang menjelaskan harga dan permintaan. Misalkan harga Rp6.000, permintaannya adalah 4, harga Rp4.000, permintaannya adalah 6, harga Rp2.000, permintaannya 8, dan harga Rp1.000, permintaannya 10. Artinya, semakin tinggi suatu harga, maka akan semakin rendah permintaannya. Selanjutnya, pada samping kalimat tersebut terdapat suatu tabel yang terdapat harga dan permintaan. Pada harga Rp6.000 permintaannya adalah 4, pada harga Rp4.000 permintaannya adalah 6, dan pada harga Rp2.000 permintaannya adalah 8, pada harga Rp1.000 permintaannya adalah 10. Artinya semakin tinggi harga, maka permintaannya akan semakin turun, sesuai dengan penjelasan kurva permintaan. Di bawah tabel tersebut terdapat suatu kurva di mana pada harga Rp6.000 permintaannya adalah 4, pada harga Rp4.000 permintaannya adalah 6, pada harga Rp2.000 permintaannya adalah 8, dan pada harga Rp1.000 permintaannya adalah 10. Itulah kurva permintaan. Slide selanjutnya, fungsi kurva permintaan. Fungsi kurva permintaan mempunyai persamaan sebagai berikut. QD sama dengan A kurang BP. Keterangan, P besar adalah jumlah produk, QD adalah jumlah produk yang diminta,
A adalah konstanta dan B adalah koefisien. Untuk memperoleh persamaan kurva permintaan, dapat digunakan rumus sebagai berikut. P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Keterangan, P1 adalah harga mula-mula, P2 adalah harga setelah perubahan, Q1 adalah jumlah yang diminta mula-mula, Q2 adalah jumlah yang diminta setelah perubahan harga. Slide selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, suatu barang jika dijual seharga Rp6.000 per buah akan terjual sebanyak 3.000 buah. Akan tetapi, jika dijual dengan harga yang lebih murah, yaitu Rp4.000 per buah, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut meningkat menjadi 6.000 buah. Bagaimanakah fungsi grafiknya? Gambarkan fungsi permintaan tersebut pada grafik Kartesius. Jawaban, diketahui P1 sama dengan 6.000, P2 sama dengan 5.000, Q1 sama dengan 3.000, dan Q2 sama dengan 6.000. Ditanya fungsi permintaan dan diminta menggambarkan fungsi permintaan pada grafik Kartesius. Penyelesaian, P1 kurang Penyelesaian P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. P kurang Rp6.000 per Rp5.000 kurang 6.000. P kurang 6.000 per 5.000 kurang 6.000 sama dengan Q kurang 3.000 per 6.000 kurang 3.000. P kurang 6.000 per minus 1.000 sama dengan Q kurang 3.000 per 3.000. P kurang 6.000 per minus 1.000 sama dengan Q kurang 3.000 per 3.000. Untuk mencari hasil tersebut, kita bisa mengalihkan silang. Sama dengan minus 1.000 dalam kurung Q kurang 3.000 sama dengan 3.000 dalam kurung P kurang 6.000. Minus 1.000 kali dengan Q sama dengan minus 1.000 Q, tambah minus 1.000 kali dengan 3.000 sama dengan 3 juta. 3.000 kali P sama dengan 3.000 P, 3.000 kali 6.000 sama dengan 18 juta. 3.000, kemudian 3 juta yang sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian minus 1.000 Q sama dengan 3.000 P kurang 21.000. Minus 1.000 Q sama dengan 3.000 P kurang 21 juta. Q sama dengan 3.000 P bahagi dengan minus 1.000 kurang 21 juta bahagi dengan minus 1.000. Q sama dengan 3P tambah 21.000 atau 21.000 kurang dengan 3P. Jadi, fungsi permintaan QD sama dengan 21.000 kurang 3P. Titik A, Q1, P1 sama dengan 3.000, 6.000. Titik B, Q2, P2 sama dengan 6.000, 5.000. Kemudian, titik koordinat A dan B ini nanti akan dimasukkan dalam grafik. Mencari titik potong Q dan P. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 21.000 kurang 3P. Q sama dengan 21.000 kurang 3 dalam kurung 0. Q sama dengan 21.000 kurang 0 sama dengan 21.000. Titik koordinat P adalah 21.000, 0. Jika Q sama dengan 0, maka Q sama dengan 21.000 kurang 3P. 0 sama dengan 21.000 kurang 3P. 3P pindah ruas ke sebelah kiri sama dengan 21.000 kurang 0. P sama dengan 21.000 bahagi dengan 3. P sama dengan 6.000. Titik koordinat Q adalah 0,6.000. Kemudian digambarkan kurva Kartesiusnya. Pada harga 4.000, kuantitasnya terletak antara 2.000 dan 4.000.
pada harga antara 2000 sampai dengan 4000, kuantitasnya terdapat pada harga pertengahan 2000-4000, kuantitasnya adalah 6000. QD sama dengan 21.000 kurang 3P. Kita masuk ke contoh soal 2. Permintaan suatu barang sebanyak 500 buah pada saat harganya Rp20.000. Apabila setiap kenaikan harga sebesar 1.250 akan menyebabkan jumlah permintaan mengalami penurunan sebesar 250.000. Bagaimana fungsi permintaannya? Permintaan suatu barang sebanyak 500 buah pada saat harganya Rp20.000. Apabila setiap kenaikan harga sebesar 1.250.000, permintaan satu barang sebanyak 500 buah pada saat harganya Rp20.000. Apabila setiap kenaikan harga sebesar 1.250 akan menyebabkan jumlah permintaan mengalami penurunan sebesar 250. Bagaimanakah fungsi permintaannya dan gambarkan fungsi permintaannya pada grafik Kartesius. Jawaban: diketahui Q1 sama dengan 500, P1 sama dengan 20.000, delta P sama dengan 1.250, delta Q sama dengan minus 250. Penyelesaian: M sama dengan delta P bahagi dengan delta Q. M sama dengan 1.250 bahagi dengan minus 250. M sama dengan minus 5. P kurang P1 sama dengan M dalam kurung Q kurang Q1. P kurang P1 sama dengan Rp20.000 sama dengan minus 5 dalam kurung Q kurang 500. P kurang Rp20.000 sama dengan minus Q tambah 2.500. P sama dengan minus 5Q tambah 2.500. P sama dengan minus 5Q tambah 2.500 tambah 20.000. P sama dengan minus 5Q tambah 5Q tambah 22.500 sama dengan P. Q sama dengan P kali 2000. Q sama dengan P kali 22.500 dibagi dengan minus 5. Q sama dengan minus 1/5 tambah Q sama dengan minus 1 bahagi 5 tambah 4.500. Q sama dengan 4.500 kurang 1/5P. Q sama dengan 4.500 kurang 0,2P. Kemudian mencari titik potong Q dan P. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 4.500 kurang 0,2P. Q sama dengan 4.500 kurang 0,2 dalam kurung 0. Q sama dengan 4.500 kurang 0. Q sama dengan 4.500. Titik potong P adalah 4.500, 0. Jika Q sama dengan 0, maka Q sama dengan 4.500 kurang 0,2P. 0 sama dengan 4.500 kurang 0,2P. 0,2P sama dengan 4.500 kurang 0. P sama dengan 4.500 dibagi dengan 0,2. P sama dengan 22.500. Titik koordinat dari Q adalah 0,22.500. Kurva Kartesiusnya kurvanya kurva dari soal tersebut pada harga 20.000 kuantitasnya adalah 500 dan pada harga 22.500 kuantitasnya adalah 4.500. Q sama dengan 4.500 Q sama dengan 4.500 dikurang 0,2P. Itulah penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.